البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas terkait bagaimana kita mensinkronkan keadaan perbuatan hamba itu dari satu sisi adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi yang lain itu adalah perbuatan dan usaha yang dilakukan oleh hamba. Secara ringkasnya bagaimana kesimpulan dalam masalah ini? Indak ya Hudzaifah. Terus diperhatikan kembali terkait masalah ini akhwan, yaitu bahwasanya perbuatan hamba dikategorikan makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari nas kan jelas, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Demikian pula masuk dalam keumuman Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Cuman dari sisi logika bagaimana? Nah, kemarin dua penjelasan yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin sangat mudah untuk diterima secara logika. Logikanya perbuatan hamba kan sifat dari hamba itu. Nah, dan hamba yang kumpulan dari jasad dan sifatnya itu adalah kedua-duanya makhluk ciptaan Allah, sehingga perbuatan yang notabene itu sifat dari hamba jelas makhluk. Kemudian yang kedua, perbuatan hamba itu kan muncul dari keinginan hati dan kemampuan badan. Yang kedua perkara ini juga ciptaan Allah. Tanpa ada keinginan hati yang Allah munculkan dan kemampuan badan yang Allah berikan, tidak akan terwujud perbuatan. Maka ketika perbuatan itu adalah akibat dari hal yang telah Allah ciptakan pada makhluk ini, maka berarti perbuatan adalah makhluk juga, makhluk ciptaan Allah. Cuman kenapa dinisbahkan kepada hamba perbuatan itu? Karena dialah yang secara langsung melakukan perbuatan itu. Nah, sehingga dari sini kita ketahui perbuatan itu adalah akibat yang muncul dari sebab yang Allah ciptakan untuknya berupa iradah dan qudrah. Iradah dan qudrah sebab yang Allah ciptakan untuk si hamba ini. Kemudian hamba melakukan perbuatannya sebagai akibat dari sebab yang Allah ciptakan. Berarti akibatnya juga secara otomatis adalah makhluk ciptaan Allah. Cuman karena hamba yang melakukannya secara langsung itu juga dinisbahkan kepada hamba sebagai perbuatan dan usahanya. Baik. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari wa raddu 'alaihim. Orang-orang yang menyelisihi kebenaran terkait
permasalahan qada dan qadar serta bantahan atas mereka. Karena seorang mengetahui kebenaran juga butuh untuk mengetahui orang-orang yang menyelisih kebenaran agar dia tidak terseret pada orang-orang batil tersebut dalam keadaan dia tidak sadar. Sebagaimana dikatakan, arraftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Aku mempelajari, mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk bisa melindungi diriku darinya. Karena orang yang tidak tahu kejelekan dari suatu kebaikan, nah, tidak bisa membedakan kejelekan dan keburukan, maka akan tidak sengaja jatuh dalam keburukan. Qala al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadar ta'ifatan. Orang-orang yang menyelisih kebenaran dalam pembahasan qada dan qadar itu dua golongan besar. Dan dua golongan ini tentunya kalau kita dapati pada firqah-firqah yang ada, pada kelompok-kelompok yang ada saat ini, mereka tidak akan mengatakan dirinya kami Jabriyah, kami Qadariyah, tidak. Tapi penamaan ini diambil dari apa? Dari keyakinan mereka. Adapun mereka menamakan diri, ya banyak macamnya. Tapi kita bisa menghukumi, oh kelompok ini dalam permasalahan takdir dia Jabriyah. Oh, kelompok itu dalam permasalahan takdir dia memiliki keyakinan Qadariyah dan seterusnya. Walaupun namanya bermacam-macam. At-taifatul ula, golongan yang pertama al-Jabariyah. Nisbah kepada al-Jabr, yang itu inti dari keyakinan mereka. Berkeyakinan bahwasanya hamba itu majbur. Perhatikan, yaqulun, mereka mengatakan al-'abdu majburun ala fi'lihi wa laysa lahu ikhtiyarun fi dzalik. Ini secara mudahnya keyakinan Jabriyah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya hamba itu majburun, terpaksa. Pada perbuatan-perbuatannya. Walaysa lahu ikhtiyarun fi dzalik, dan mereka tidak memiliki pilihan dalam perbuatan itu sama sekali. Sehingga orang-orang Jabriyah berkeyakinan gerakan-gerakan dan perbuatan kita itu seperti keadaan kapas yang diterpa angin. Dia tidak bisa apa-apa. Kapasnya diterpa angin, ditiup ke arah barat ya ikut ke barat, ditiup ke arah selatan ikut ke selatan. Tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, tidak punya usaha. Itu keyakinan Jabriyah. Sehingga semua gerakan dan perbuatan kita, akhwan, seperti gerakan kita ketika kita gemetaran. Ketika kita gemetaran, itu kan bukan keinginan kita, ya kan? Kakinya gemetar karena grogi atau yang lainnya, tiba-tiba gemetar. Ini bukan keinginan kita. Kita mau menghentikan saja tidak bisa-bisa. Baru kalau setelah itu sudah tenang hatinya berhenti sendiri. Tapi disuruh sekarang getarkan kakimu, bisa enggak? Sakit? Tidak juga untuk menggetarkan seperti tadi ketika gemetaran suruh ngulangi lagi, tidak bisa. Nah, maka orang-orang Jabriyah mengatakan semua perbuatan hamba seperti itu keadaannya. Al-'abdu majburun ala fi'lihi wa laysa lahu ikhtiyarun fi dzalik. Dan pencetus keyakinan Jabriyah, akhwan, yaitu Jahm ibn Safwan. Sehingga Jabriyah merupakan akidah golongan Jahmiyah dalam perkara takdir. Nah, makanya di sini terkadang terjadi korelasi hubungan antara apa? Firqah satu dengan firqah yang lain, sehingga dirinci.
Jahmiyah dalam permasalahan sifat mereka menolak semua sifat-sifat Allah. Dalam permasalahan takdir Jabriyah keyakinannya, dalam permasalahan takdir Jahmiyah keyakinan apa Hamzah? Kelompok Jahmiyah dalam permasalahan takdir keyakinannya apa? Berkeyakinan Jabriyah. Paham? Ya. Baik. Dalam takdir mereka Jabriyah, yaitu meyakini hamba itu terpaksa dan tidak punya pilihan dalam perbuatannya. Baik. Makanya mereka mengatakan dan berkeyakinan kalau sama antara muti' yang takwa dengan yang apa? Yang asi, karena semuanya kondisinya terpaksa. Ini konsekuensinya. Wa naruddu alaihi bi amrayn, dan kita bantah mereka dengan dua hal pokok. Adapun bantahan banyak, di antara yang membantah dengan panjang lebar Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Bantahan pertama, anna Allah adhafa 'amal al-insani ilaih wa ja'alahu kasban lah. Yang pertama, bahwasanya Allah mengidhafahkan perbuatan hamba kepada hamba ini. Dan Allah jadikan perbuatan itu sebagai kasban lahu, sebagai usaha dia. Yu'aqabu wa yuthabu bihasabi, si hamba ini dihukum dan diberi pahala sesuai dengan kadar perbuatan dan usaha yang dilakukannya. Baik, sampai di sini jelas ya kan? Allah idhofahkan perbuatan hamba kepada si hamba. Ini perbuatanmu, perbuatan si fulan. Ini usaha si fulan di dunia. Kalau itu baik, diberi ganjaran kebaikan, kalau itu buruk diberi hukuman. Walau kana majburan alaihi ma sahha nisbatuhu ilaih, maka seandainya hamba itu majbur, hamba itu dalam kondisi terpaksa pada semua perbuatan-perbuatannya, maka tidak benar untuk dinisbahkan perbuatan ini kepada hamba. Contoh tadi gemetaran ketika cahaya misalnya suruh khutbah gemetaran. Nah, apakah gemetaranmu itu hasil perbuatanmu cahaya? Bukan, ya kan? Ketika anda ditanya, kamu kenapa kok dibuat gemetar-gemetar? Tentunya kamu akan menyangkal, aku tidak ingin gemetar, ya kan? Baik. Tapi gemetar sendiri. Misalnya, tidak akan dinisbahkan sesuatu yang seseorang terpaksa padanya sebagai perbuatan. Ini konsekuensi yang pertama. Wala kana iqabuhu alaihi zulman, dan tentunya hukuman atas suatu perbuatan yang hamba terpaksa padanya berarti merupakan bentuk kezaliman, ya tidak? Nah, antum misalnya gemetar kemudian dihukum, karena apa kamu gemetar-gemetar, dipukul? Zalim. Ya kan? Zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Berarti menunjukkan bahwasanya di sini hamba itu tidak terpaksa pada perbuatannya, tapi dia diberi pilihan. Buktinya apa? Allah beri pahala dan Allah beri hukuman kalau dia berbuat buruk. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, anna kulla wahidin ya'riful farqa bainal fi'lil ikhtiyari wal ittirari fil haqiqati wal hukmi. Bahwasanya setiap orang mengetahui perbedaan antara perbuatan yang ikhtiyari. Perbuatan ikhtiyari itu ya perbuatan yang dia memilih sendiri, ya kawan. Dia punya pilihan. Ini perbuatan apa namanya, Akbar? Ikhtiyari. Contohnya, antum disodori makan. Nah, di depanmu ada makanan pedas.
Taib, antum diberi pilihan mau makan atau enggak. Ketika dirasa perutku sakit dan enggak cocok makan pedas, akhirnya antum memilih untuk enggak makan. Ini ikhtiar, ada pilihan yang Allah berikan kepada si hamba. Wal ittirari, dan perbuatan yang ittirar, perbuatan yang terpaksa padanya. Jadi perbuatan dari sisi ada pilihan atau tidaknya terbagi jadi dua, al-fi'lul ikhtiyari dan al-fi'lul ittirari. Ikhtiar yang kita punya pilihan, ittirari yang kita tidak punya pilihan. Nah, setiap orang bisa membedakan pada hakikatnya dua perkara ini juga membedakan hukumnya. Seperti tadi, tiba-tiba mata kedutan, tahu kedutan? Abah Syuaib tahu? Baik. Orang Ambon tahu kedutan? Wes. Matanya kedutan, tahu? Apa? Gimana? Hah? Itu berkedip namanya. Berkedip itu perbuatan ikhtiari atau ittirari? Berkedip. Hah? Berkedip ya ikhtiar, kita pilih sendiri mau kedip atau. Nah, berkedip antum suruh mendelik sama mengedipkan mata. Baik. Karena kita bisa gerakkan mata, membuka menutup, ya dan. Ya. Tapi pada beberapa kondisi itu otomatis. Allah jadikan itu sesuatu yang otomatis. Tapi kalau kedutan yang tiba-tiba getar-getar sini. Nah, kalau orang Jawa punya keyakinan atau toyur padanya, oh ini mau ada apa ini, dipikir-pikir ini, kok matanya kedutan mau melihat sesuatu ini. Nah ini atoyur. Baik, tahu syukran, tiba-tiba gerak sini, jadi getar-getar gini. Antum mau hentikan tetap nggak bisa, ya kan? Bukan pilihan kita itu gerakan, bukan pilihan kita. Itu ittirari. Nah, seperti tadi gemetar ketika grogi. Nah, itu juga fi'il ittirari. Hukumnya apa? Hukumnya tidak ada celaan, tidak ada pujian padanya. Taib. Adapun ikhtiyari, maka jelas memang kita memilih untuk melakukan perbuatan itu atau tidak melakukan perbuatan itu, dan hukumnya juga jelas. Kalau itu perbuatan baik maka dipuji, kalau perbuatan buruk maka dicela. Nah sekarang falau i'tada syakhsun ala akhar wa da'a annahu majburun ala dzalika biqada'illahi wa qadari la'udda dzalika safahan mukhalifan lil ma'lumi bid darurah. Kemudian seandainya seseorang mengaku atau seorang berbuat zalim kepada pihak lain, i'tada berbuat kezaliman kepada orang lain, apakah memukul, menyerang, taib, atau yang lainnya, berbuat i'tida, berbuat zalim. Nah, seorang menzalimi orang lain kemudian mengaku aku ini terpaksa dengan takdir Allah untuk memukulmu. Jadi jangan salahkan aku. Mau dibalas, ini takdir Allah ini. Aku terpaksa memukulmu dengan takdir Allah. Kira-kira diterima enggak zikri? Enggak, ya kan? Maka akan dikategorikan orang seperti orang yang bodoh, tolol. Nah, karena apa? Menyelisih sesuatu yang dikenal, yang diketahui secara daruri, yang enggak mungkin orang enggak tahu ini. Mesti akan dihukum. Pada hukum dunia saja mesti akan dihukum. Kamu ini goblok kok nemen. Nah, masa seperti itu katanya terpaksa. Jadi menyelisihi akal sehat. Dan jelas sesuatu yang menyelisih akal sehat tidak akan sesuai dengan syariat. Makanya dari sini kita ketahui batilnya keyakinan Jabriyah yang dianut oleh siapa ini? Keyakinan Jabriyah tadi
Indak ya Ahmad. Jaham bin Safwan pencetusnya, pengikutnya dinisbahkan kepadanya namanya apa? Jahmiyah. Baik. Dan perhatikan catatan kaki. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa mimma ittafaqa alaihi salaful ummah wa a'immatuha ma'a imanihim bil qada'i wal qadari anna al ibada lahum masyiatun wa qudrah yaf'aluna bi masyiatihim wa qudratihim ma aqdarahumullahu alaihi. Syekhul Islam mengatakan di antara perkara yang disepakati oleh para salaf dan para a'immah bersama dengan imannya mereka terhadap qada dan qadar, ya, para a'immah salaf beriman dengan qada dan qadar, tapi bersama dengan itu mereka juga bersepakat bahwasanya hamba ini memiliki kehendak dan kemampuan. Mereka melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak mereka dan kemampuan mereka yang Allah takdirkan atas mereka. Sampai di sini komakon aqdarahumullahu alaihi. Ma'a qaulihim innal ibada la yasha'una illa ayyasha Allah. Bersamaan juga dengan keyakinan dan perkataan para salaf yang mereka bersepakat di atasnya bahwasanya para hamba ini tidaklah berkehendak kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Memang kalau dipikir-pikir, kawan, kalau kita mau berdalam-dalam, nah sepertinya ribet, ya kan? Sepertinya ruwet. Ini kalau kita mau berdalam-dalam mikirkan takdir. Makanya orang-orang yang tersesat ini karena itu dia ingin melampaui batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, kawan. Makanya prinsip kita dalam masalah takdir tidak perlu berdalam-dalam. Dan memang tidak boleh berdalam-dalam dalam masalah takdir. Karena apa? Karena takdir itu sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala atas para makhluknya. Intinya berarti kita iman semua perkara telah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita beriman bahwasanya takdir ini ya kita tidak tahu jelas, ya kan? Kita tidak mengetahui takdir kita. Berarti tugas kita beramal. Allah turunkan kitab dan utus Rasul agar memberi penjelasan kepada kita apa yang harus kita lakukan kalau ingin selamat. Maka tugas kita mengikuti itu. Kita diberi kehendak, kita diberi kemampuan, maka arahkan kehendak pada apa yang datang penjelasan itu sebagai sebab keridhaan Allah dan istiqomah di atasnya. Selesai. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang masalah takdir, Nabi SAW tegaskan i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ketika para sahabat juga muncul dalam benak mereka iskal, sedikit rancu dalam benak mereka. Untuk apa amalan wahai Rasulullah kalau semua perkara sudah ditetapkan, penghuni surga sudah ditetapkan, penghuni neraka sudah ditetapkan. Fafimal amal, untuk apa terus amalan? Nabi tidak menjawab kemudian berdalam-dalam dalam masalah takdir ini, tapi beliau berikan jawaban yang yang menyelamatkan. Nabi mengatakan i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tugas kalian itu beramallah. Beramallah kalian karena masing-masing akan dimudahkan pada perkara yang dia diciptakan untuknya. Penghuni surga akan dimudahkan beramal dengan amalan penghuni surga. Penghuni neraka akan dimudahkan beramal dengan amalan penghuni neraka. Maka ini camkan dengan baik. Maka siapa saja mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh, maka syukuri dan terus-menerus dijaga untuk istiqomah di atas. Harapannya bisa mati di atas hal tersebut
dan bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dicamkan. Jadi keimanan terhadap takdir tidak bertentangan dengan tuntutan untuk kita beramal. Kenapa? Karena kita diberi kehendak, kita diberi kemampuan. Makanya tadi sabda Nabi, "I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah," diingat-ingat. At-taifatu tsaniyah, golongan yang kedua yang menyimpang kebalikan dari Jabriyah, yaitu Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yaqulun al-'abdu mustaqillun bi'amalihi laisa lillahi fihi iradah wala qudrah wala khalaq. Qadariyah yaitu golongan yang menyimpang dalam masalah takdir dikarenakan mereka menolak takdir. Mereka menolak takdir. Tidak beriman terhadap takdir. Mereka menyatakan hamba ini mustaqillun bi'amalihi. Hamba-hamba itu dia berdiri sendiri dengan amalannya. Jadi amalan ini hamba itu yang mengupayakan dan menciptakan sendiri. Laisa lillahi fihi iradah. Tidak ada iradah bagi Allah Subhanahu wa taala pada amalan tersebut. Tidak pula ada qudrah, tidak pula ada penciptaan. Jadi tidak ada kaitannya dengan Allah sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan iradah, qudrah maupun penciptaan. Intinya berarti apa? Ya tadi mereka tidak beriman dengan perkara takdir. Kebalikan dari Jabriyah. Kalau Jabriyah berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir, tapi kemudian salah dan tersesat, nah semuanya mereka yakini terpaksa karena sudah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan Qadariyah mereka apa? Mereka tidak beriman terhadap takdir. Yang juga diantara sebab tidak beriman terhadap takdir, akhwan, diantaranya tadi karena kalau meyakini manusia itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, maka kan berarti semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kok Allah menghukum orang-orang yang berbuat maksiat? Nah, di sisi Qadariyah berarti ini kezaliman. Ini kezaliman. Nah, makanya mereka akhirnya menempuh langkah dengan mengingkari takdir. Taib. Dan Qadariyah bertingkat-tingkat. Nah, Qadariyah yang awal-awal muncul di Basrah yang dicetuskan oleh Ma'bad al-Juhani. Taib, yang mereka mengatakan apa? Innal amra unuf. Sungguhnya perkara itu muncul tiba-tiba, tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan ini sudah sampai tingkatan kufur. Kenapa? Karena mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala sesuatu. Wa naruddu alaihim bi amrayn, dan kita bantah mereka dengan dua hal. Yang pertama, annahu mukhalifun liqaulihi ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Yang pertama, hal itu menyelisih perkataan Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan perbuatan hamba masuk dalam keumuman syai'. Nah, apalagi dalam ayat yang lain Allah tegaskan mengkhabarkan perkataan Ibrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Dan juga di sini termasuk di antara yang menunjukkan kepandiran orang-orang Mu'tazilah.
Karena keyakinan Qadariyah ini dianut oleh apa? Oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam perkara takdir mereka adalah Qadariyah, mereka menolak takdir. Yang diungkapkan dalam Usulul Khamsah, 5 pokok mereka pada Pancasilanya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah punya Pancasila, yaitu punya Usulul Khamsah. Nah, punya usul khamsah, 5 prinsip. Di antara prinsip mereka adalah apa? Ingkarul qadar, menolak takdir. Tapi mereka ungkapkan dengan ungkapan yang indah. Apa itu ungkapannya, Rifki? Diungkapkan dengan al-adil. Menurut mereka apa? Menolak takdir itu keadilan. Ditolak, diungkapkan dengan apa? Prinsip keadilan. Loh, apa maksud prinsip keadilan? Bagus sekali prinsip keadilan. Dan Islam menjunjung sekali prinsip keadilan. Tapi ketika ditanya kepada orang-orang Mu'tazilah, apa maksudmu keadilan? Keadilan maksud kami adalah ingkarul qadar, mengingkari takdir. Loh, kenapa dikatakan adil? Karena menurut mereka, kalau takdir ditetapkan dan orang yang berbuat maksiat diberi hukuman, berarti Allah tidak adil. Paham? Paham sampai sini? Allah tidak adil. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan. Kenapa? Allah yang menghukum. Ini orang-orang Qadariyah berpikir seperti ini. Baik. Padahal telah kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Dan di sisi lain, takdir ini kan sesuatu yang rahasia. Dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak kepada hamba sehingga dia bisa memilih setelah ada penjelasan para rasul yang hak yang batil. Hamba punya pilihan untuk beramal atau tidak, sehingga jelas tidak ada kezaliman sedikit pun pada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik. Dan sekali lagi Qadariyah terjatuh dalam pemahaman ini juga karena apa? Berdalam-dalam dalam memikirkan takdir. Akhirnya seperti ini keadaannya. Dan kerancuan lain pemahaman Mu'tazilah, ikhwan. Yang anehnya ketika ada ayat Allahu khaliqu kulli syai', yang jelas perbuatan hamba masuk dalam keumuman syai' sehingga itu ciptaan Allah, tapi mereka keluarkan. Mereka tidak masukkan perbuatan hamba dalam ciptaan Allah. Tapi gantian perkara yang merupakan sifat Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran mereka masukkan dalam keumuman syai'. Nah, inilah kalau hawa nafsu sudah apa? Sudah merasuki seseorang sehingga memahami dalil-dalil terbalik. Yang harusnya dimasukkan mereka keluarkan, yang harusnya mereka keluarkan malah mereka masukkan. Na'udzubillahi minadh dhalalah. Badan kedua, annallaha malikus samawati wal ardi. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaqa bihi iradatuhu wa khalquh. Ma la tata'allaqu bihi iradatuhu wa khalquh. Anallaha malikus samawati wal ardh, bahwasanya Allah itu penguasa langit-langit dan bumi. Allah yang menguasai semuanya. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaqu bihi iradatuhu wa khalquh. Maka bagaimana bisa terjadi di kerajaan Allah, di jagat raya ini yang di bawah kekuasaan Allah, perkara yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah dan ciptaan Allah? Tidak mungkin, ya kan? Semua yang terjadi berarti di bawah kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cukup untuk membantah orang-orang Qadariyah. Taib yang dianut oleh firqah yang paling masyhurnya siapa tadi? Yang menganut pemahaman Qadariyah, Indak Wafa dia pencetusnya. Dia yang paling parahnya mengakui perkara-perkara itu
muncul dengan sendirinya sehingga menolak ilmu Allah. Adapun firqah yang berkeyakinan Qadariyah, Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah pada masa sekarang juga mereka tidak akan mengatakan dirinya kami Mu'tazilah, tidak. Tapi secara umum Mu'tazilah biasa mengklaim dirinya orang-orang yang cerdas, cendekia. Tapi kalau ditelisik mereka sebenarnya orang yang tolol, yang pikirannya terbalik pada pemahaman yang sangat mudah seperti ini. Kenapa? Karena tadi mereka menyandarkan pada pemikirannya sendiri dan menjauh dari wahyu dan bimbingan para rasul. Dan berupaya untuk memikirkan jauh karena bangga dengan pemikirannya, berpikir jauh melebihi kadar yang diperbolehkan. Termasuk dalam perkara takdir ini. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.